Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Guru IPA kelas 9 dalam kegiatan pembelajaran online di SMPN 3 Cibadak. Video kali ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya, masih membahas bab 2 tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Pada video kali ini akan fokus dibahas tentang perkembangbiakan hewan. Ini kompetensi dasarnya masih sama dengan video sebelumnya karena ini masih satu bab. Dan ini indikator pencapaian kompetensinya. Silahkan bisa kalian baca. Kita lanjutkan ke materi. Perkembangbiakan hewan bisa terjadi dengan dua cara. Bisa secara vegetatif atau tidak kawin, bisa juga secara generatif atau kawin. Sama seperti tumbuhan ya. Perkembangbiakan vegetatif itu terjadi tanpa adanya peleburan sperma dan ovum. Sedangkan perkembangbiakan generatif itu melalui peleburan sperma dan ovum. Karakteristik reproduksi vegetatif atau aseksual atau tidak kawin, yang pertama, hanya satu induk yang terlibat. Yang kedua, tidak ada organ seks yang terspesialisasi karena tidak ada sel reproduksi atau gamet yang terlibat. Yang ketiga, terjadi dengan proses sederhana seperti pembelahan, pertunasan, fragmentasi, dan semua keturunan secara genetik sangat identik atau sama persis dengan induknya. Yang keempat, jumlah keturunannya banyak selama periode waktu yang singkat, dan umumnya ini terjadi pada hewan-hewan tingkat rendah atau invertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Nah, ini pembagian reproduksi aseksual, ada pembentukan tunas, fragmentasi, partenogenesis. Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama, pembentukan tunas. Ini pembentukan tunas ini terjadi pada tubuh induk ya. Tunasnya berasal dari tubuh induk seperti ini. Ini terjadi pada hidra. Hidra itu hewan yang hidup di laut. Awalnya ini pada bagian tubuh induknya terjadi penggembungan, lalu ada tonjolan. Dari tonjolan ini keluar percabangan yang menyerupai induknya, lalu nanti percabangan ini akan memisahkan diri dan menjadi individu baru. Nah, ini pun masih foto tentang hidra. Lalu yang kedua ada fragmentasi atau bagian dari tubuh induk yang terpisah dan berkembang masing-masing. Contohnya ini terjadi pada planaria atau cacing pipih yang perkembangbiakannya dia bisa secara aseksual yaitu dengan cara fragmentasi, bisa juga secara seksual dengan planaria yang lain yang berbeda jenis kelaminnya. Nah, ini contohnya jika planaria dibelah seperti ini, maka kedua bagian ini akan tumbuh menjadi individu baru. Atau misalnya kepalanya dipisah seperti ini, maka dari dua kepala ini pun akan memisah lalu akan menjadi individu baru. Atau jika dipotong seperti ini, nah maka potongannya itu nanti dipotong 3 akan menjadi 3 individu baru. Planaria ini merupakan indikator air bersih karena planaria tidak bisa hidup di air yang kotor. Jika suatu perairan di dalamnya terdapat cacing pipih planaria, artinya air itu bersih. Yang ketiga adalah partenogenesis, yaitu bentuk reproduksi aseksual di mana betina membentuk sel telur yang berkembang tanpa melalui proses fertilisasi. Jadi telurnya tanpa dibuahi pun bisa menjadi individu baru. Ini contohnya pada kutu daun, pada lebah, atau pada kutu air. Partenogenesis itu yang terjadi pada lebah. Kita lihat ini lebah ya, ada 3. Ini lebah betina yang bersifat steril atau mandul. Ini lebah jantan yang bersifat fertil atau mampu bereproduksi, dan ini lebah ratu yang bisa menghasilkan lebah jantan dan lebah betina. Nah, lebah jantan ini mampu menghasilkan sel kelamin yang digunakan untuk membuahi sel telur yang dihasilkan oleh lebah ratu ya. Nanti lebah ratu yang menghasilkan telur-telur yang menjadi lebah betina ataupun lebah jantan.
Yang berikutnya adalah pembelahan biner atau binary fission, yaitu memisahkan tubuh menjadi dua badan baru. Ini pembelahan biner itu B2 ya, nantinya menjadi dua individu. Pembelahan biner itu terjadi pada bakteri, protozoa seperti Euglena dan terjadi pada amuba. Ini seperti ini. Dari asalnya satu individu, ini akan membelah diri menjadi dua ya. Ini pada amuba, yang ini pada Euglena, dan ini penjelasan tentang kromosomnya ya, atau informasi genetiknya. Yang berikutnya adalah reproduksi generatif atau seksual atau kawin pada hewan ya. Nah, reproduksi generatif ini tentu terjadi melalui proses perkawinan. Kalau kawin berarti harus ada hewan jantan dan hewan betina. Reproduksi generatif ini terjadi melalui proses fertilisasi. Tanpa ada fertilisasi tidak akan terbentuk individu baru. Fertilisasi ada dua macam. Ada eksternal di luar tubuh, contohnya ini pada katak. Dan fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh, ini terjadi pada kebanyakan hewan bertulang belakang. Kita lihat seperti apa fertilisasi eksternal. Ini kodok betina, dia menghasilkan telur. Telurnya dikeluarkan dari tubuhnya dan disimpan di perairan. Kodok jantan pun menghasilkan sperma. Sel telur dan sperma kodok ini bertemu, lalu terjadilah fertilisasi atau terjadilah peleburan. Nah, ini terjadinya di luar tubuh kodok betina, maka disebut fertilisasi eksternal. Yang berikutnya karakteristik reproduksi generatif. Ini kalau reproduksi generatif pasti harus ada dua induk, harus ada jantan dan ada betina. Lalu terjadi fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tanpa peleburan sel kelamin jantan dan betina tidak akan terbentuk individu baru. Dan sifat keturunannya bisa sama, bisa beda, bisa juga bervariasi dari induknya. Berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama ovivar atau bertelur, yaitu embrio berkembang di dalam telur dan telur akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Ini contohnya yang sering kita lihat adalah ayam ya, yang berkembang biak dengan cara bertelur atau kelahiran embrionya dengan cara bertelur. Yang kedua adalah vivivar, beranak atau melahirkan. Ini hewan ini embrionya berkembang di dalam tubuh induknya. Selama di dalam tubuh induk mendapatkan makanan dari induknya dengan perantaraan plasenta atau ari-ari. Dan nanti setelah cukup waktunya hewan tersebut akan melahirkan keturunannya. Ini sama seperti pada manusia. Yang ketiga adalah ovovivivar, yaitu bertelur dan beranak. Ovovivivar ini hewan yang menghasilkan telur dan embrio berkembang dalam telur. Pembedanya dengan ovivar adalah kelompok hewan ovovivivar tidak mengeluarkan telurnya dari dalam tubuh. Jadi embrio tetap tumbuh di dalam telur, tetapi berada di dalam tubuh induk. Saat menetas dan keluar dari tubuh induknya tampak seperti melahirkan. Peristiwa ini terjadi pada ikan hiu, kadal, dan beberapa jenis ular. Nah, ini contohnya ya yang melakukan reproduksi ovovivivar ya. Nah, berikutnya adalah reproduksi seksual pada invertebrata. Nah, ini contohnya. Reproduksi seksual itu berarti ditandai dengan penyatuan atau peleburan gamet ya, yaitu sperma dan ovum. Contohnya ini terjadi pada cacing tanah yang bersifat hermafrodit. Jadi cacing tanah itu dalam satu tubuhnya dia memiliki sel kelamin jantan juga sel kelamin betina. Ketika dia akan bereproduksi, dia tetap memerlukan cacing yang lain.
Karena pematangan sel sperma dan sel telur itu tidak selalu berbarengan dalam satu tubuhnya, sehingga dia memerlukan cacing yang lain yang sel gametnya sudah matang agar bisa terjadi pembuahan. Dalam perkembangannya, makhluk hidup bisa mengalami metamorfosis, yaitu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik atau struktur setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi dua, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Yang sempurna bentuk awal sangat berbeda dengan bentuk pada fase dewasa. Kalau metamorfosis tidak sempurna, fase yang ada hanya sebatas telur, nimfa, dan imago. Yang membedakan hanya ukuran tubuhnya saja. Makin dewasa ukurannya makin besar. Nah, seperti ini metamorfosis sempurna, nama lainnya holometabola. Ini perbedaan yang sangat mencolok ini dari 4 fase ini, yaitu pada fase larva dan pada fase larva ini ulat itu sangat jauh berbeda penampilannya dengan fase dewasa ya, seperti ini. Jadi ini pada fase dewasanya dia punya sayap, bisa terbang gitu ya. Tapi pada fase larvanya ini ulat seperti ini kan tidak punya sayap. Jadi kadang kita menganggap kalau melihat ulat itu sebetulnya calon kupu-kupu ya, bukan hewan ulat, tapi dia adalah kupu-kupu yang masih dalam fase larva. Yang berikutnya adalah metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Jadi fase ini hanya sebatas telur, nimfa, dan imago. Penampakan saat nimfa dan imago tidak begitu jauh berbeda, hanya ukurannya saja. Yang imago itu ukurannya lebih besar. Berikutnya adalah teknologi perkembangbiakan hewan. Ya, pada saat ini berkembang yang sudah dikenal teknologinya adalah cloning ya, yaitu proses pengambilan informasi genetik dari satu makhluk hidup dan mengambil salinannya. Keturunannya sama persis dengan induknya. Hasil cloning yang sangat populer adalah domba Dolly pada tahun 1997 di Skotlandia. Nama Dolly ini diambil dari nama artis Amerika ya, Dolly Parton. Jadi kelahiran domba Dolly ini sebenarnya pada tahun 96, tapi dipublikasikannya pada tahun 97. Yang berikutnya adalah inseminasi buatan, yaitu cara memasukkan sperma secara langsung ke dalam serviks atau uterus menggunakan alat inseminasi yang bertujuan memperoleh kehamilan dengan cepat. Dan yang ketiga adalah fertilisasi in vitro, yaitu proses mempertemukan sel telur dan sel sperma secara manual dalam wadah di luar tubuh induk. Pada manusia ini dikenal dengan istilah bayi tabung. Nah, ini gambarnya ya, sejarah domba Dolly. Jadi seperti ini siklusnya, nanti bisa kalian baca ya. Lalu ini gambar atau foto sapi yang sedang dilakukan inseminasi buatan. Ini pasti sapinya ini sapi betina ya. Lalu ini ada alat inseminatornya, di dalamnya ini seperti suntikan panjang. Dimasukkanlah sperma ke dalam sapi betina ini agar proses kehamilannya terjadi dengan cepat. Lalu ini proses fertilisasi in vitro. Ini proses bayi tabung ya, yang pada manusia populer dengan istilah bayi tabung. Jadi diambil sel telurnya, diambil sel spermanya dari jantan, lalu dipertemukan di luar tubuh induk betina. Setelah dipastikan gamet jantan dengan betina melebur dengan baik, lalu ditanamkan di rahim dan embrio ini berkembang di dalam rahim induk betina. Nah, kira-kira seperti itulah perkembangbiakan pada hewan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.